Nah, apakah ini alam semesta awal? Sungguh suasana yang indah dan mengharukan. Di dalam piramida, orang kuat terkemuka menunjukkan keserakahan, dan matanya tertuju pada naga leluhur kuno dan leluhur naga sejati Aoling tidak jauh dari sana. Yah, saya tidak menyangka. Saat saya masuk, saya melihat dua reptil. Petik 2. Hei, mereka juga berada pada transendensi puncak tingkat pertama. Jika kedua reptil ini diberikan kepada orang dewasa sebagai hewan peliharaan, mereka mungkin akan menyukainya sangat banyak. Jika tidak berhasil, mereka masih bisa digunakan oleh orang dewasa. Ayo makan daging. Pemimpinnya berkata dengan acuh tak acuh, ayo, singkirkan kedua reptil itu. Ya, dengan suara, banyak yang terbang. Perahu terbang dengan cepat, naga leluhur prasejarah dan leluhur naga sejati Aoling dengan cepat mengepung mereka. Tidak, sayang, pergilah dulu. Naga leluhur berubah warna dan buru-buru mendorong leluhur naga sejati keluar dan memblokirnya di depannya. Melihat naga leluhur benar-benar berinisiatif menghadapi begitu banyak pria kuat, Aoling merasa sedikit terharu di dalam hatinya. Saat berikutnya, jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat meledak dari banyak kapal terbang, langsung mengelilingi naga leluhur. Bab 5724. Periksa untuk saya. Cek cek cek. Jaringan cahaya yang tak terhitung jumlahnya menghalangi kekosongan, seperti tirai langit, dengan cepat mengelilingi naga leluhur. Sialan, naga leluhur merasa cemas di dalam hatinya dan meraung dengan tergesa-gesa. Boom, dia menyemburkan seteguk Chaos Dragon Flame. Chaos Dragon Flame yang seperti magma menyapu dan menghantam jaring cahaya itu dalam sekejap, tapi tidak mampu mengguncang jaring cahaya itu sama sekali. Mata naga leluhur tiba-tiba melebar, ini, metode macam apa ini? Naga leluhur sangat berpengetahuan. Dia terus menyemburkan api naga, tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, seluruh tubuhnya seperti loah terjebak dalam jaring ikan. Secara umum, tidak mungkin untuk bertarung jika Anda terlalu lemah di kiri dan kanan. Hahaha, reptil ini masih ingin melawan. Di dalam kapal terbang, banyak orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surga tertawa terbahak-bahak setelah melihat postur naga leluhur yang ketakutan dan meronta. Jaring penangkap yang mereka keluarkan dirancang khusus untuk menangkap beberapa kelompok etnis khusus di alam semesta. Jaring tersebut dapat menutup kekosongan dan sangat kuat. Bagaimana reptil di depan mereka bisa melepaskan diri hanya dengan kekuatan detasemen puncak tingkat pertama? Prasejarah. Melihat naga prasejarah dalam keadaan yang menyedihkan, Aoling, nenek moyang naga sejati, berseru dan buru-buru bergegas ke depan. Ledakan. Aura kekacauan masih melekat di sekelilingnya, dan sepasang tanduk naganya melepaskan kekuatan transenden yang menakutkan. Membentuk pilar cahaya kacau yang menakjubkan yang keluar untuk mendukung naga leluhur kuno. Sayang, tolong cepat pergi. Naga leluhur ketakutan dan marah, dan berbicara dengan ketakutan. Dia berjuang keras hanya untuk memberi Aoling, nenek moyang naga sejati, kesempatan untuk melarikan diri. Siapa yang tahu bahwa Aoling, nenek moyang naga sejati, akan kembali atas inisiatifnya sendiri. Hahaha, kedua reptil ini sangat menarik, dan mereka berhubungan seks satu sama lain. Cinta yang tak terpisahkan. Banyak pria kuat lapis baja hitam di kapal terbang itu tertawa. Awalnya mereka berpikir untuk mengejar Aoling, tapi mereka tidak menyangka Aoling akan melemparkan dirinya ke dalam perangkap. Secara alami, mereka menjadi semakin tenang. Dan mengaktifkan kapal terbang untuk menembakkan jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menutup kekosongan apakah mereka menghancurkan serangan yang dilepaskan oleh Aoling. Tapi juga dia terikat kuat dan terikat dalam jaring cahaya. Yah, itu sebenarnya perempuan. Orang dewasa di lautan alam semesta pasti menyukainya. Setelah melihat penampilan dan temperamen nenek moyang naga sejati Aoling, banyak pria kuat lapis baja hitam menunjukkan senyuman bahagia alam semesta. Harga di laut jauh lebih mahal daripada transendensi biasa. Lagi pula, banyak tokoh besar di alam semesta yang memiliki kesukaan unik dan bersenang-senang. Cek cek cek. Jaringan cahaya menyusut, dengan cepat mengikat naga leluhur dan Aoling, dan menarik mereka ke depan. Kamu, sungguh idiot. Naga leluhur memandang Aoling, cemas dan marah. Maafkan aku. Aoling tidak lagi terlihat kesal seperti sebelumnya.
Dia menatap naga leluhur dengan air mata berlinang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hong Huang, aku salah menyalahkanmu sebelumnya. Bahkan jika kamu dan rubah ajaib berekor 10 benar-benar ada hubungannya di masa depan, aku tidak akan menyalahkanmu lagi, kata Ao Ling dengan air mata berlinang. Sungguh, sungguh. Suara naga prasejarah itu bergetar, dan dia sangat gembira. Mengapa Ao Ling tiba-tiba menjadi begitu peka? Namun, memikirkan situasinya saat ini, naga leluhur langsung menyusut. Hahaha, panennya bagus, mereka semua di penjara. Orang kuat di kapal terbang itu tertawa keras dan mengaktifkan jaring cahaya untuk mengumpulkan naga kuno dan Ao Ling ke dalam kapal terbang. Saat itu, booming. Serangan mengerikan meledak dari jarak jauh dalam sekejap. Serangan ini seperti api yang berkobar, merobek jaring cahaya yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan langsung menyelamatkan naga leluhur dan Ao Ling. Orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi di kapal terbang tampak terkejut. Mereka bahkan melihat ke atas dan melihat siapa yang benar-benar dapat merobek jaring penangkap mereka. Melihat sejauh mata memandang, saya melihat sosok-sosok bergegas menuju satu sama lain dengan cepat di alam semesta awal yang luas, dan langsung jatuh keluar alam semesta awal. Berkumpul bersama dengan naga leluhur dan Ao Ling, memandang ke arah dengan mata dingin. Pemimpinnya tak lain adalah leluhur Tuoba, nenek moyang marga Tuoba. Dan di samping leluhur Tuoba, Xiao Yao tertinggi, Permaisuri Yao Yue, Pavilion Master Tianji, Master Linglong, Master Yuan Iblis, Pedang Iblis, leluhur suci Sungai Darah, Istana Master Anyou. Fang Muling, leluhur pedang, dan penguasa alam kegelapan para master dan lainnya orang-orang kuat berdiri tegak, memandang dengan sungguh-sungguh ke piramida di kejauhan. Memancarkan aura keterpisahan yang menakutkan. Semuanya, kalian akhirnya sampai di sini. Melihat sekelompok orang di depannya, naga leluhur menghela nafas lega, dan sebuah batu besar jatuh di dalam hatinya. Itu sangat berbahaya, saya hampir mati sekarang. Hong Huang, kenapa kamu, Pak Tua, berada dalam kekacauan seperti ini? Apakah kamu menghabiskan terlalu banyak waktu bermain selama ini? Leluhur suci Sungai Darah melirik naga leluhur Hong Huang dan berkata dengan jijik, siapa orang-orang itu? Omong kosong yang kamu bicarakan, dasar bodoh. Naga kuno tampak jelek dan hampir terkutuk, tetapi memikirkan situasi saat ini, dia dengan cepat berkata, semuanya, hati-hati, orang-orang ini tidak sederhana, jangan ceroboh. Mereka semua memandang dengan ekspresi serius. Pada saat ini, semua orang di Punishment Mercenary Group memandang dengan tidak percaya pada banyak transenden di depan mereka, dengan keheranan di mata mereka. Terpisah. Semua orang di depannya jelas merupakan orang yang kuat. Tidak apa-apa, aura mereka berdua tidak selaras dengan alam semesta awal ini. Mereka jelas bukan orang kuat yang lahir di alam semesta awal ini, tapi mereka seharusnya berasal dari wilayah 13 Selatan. Tetapi ada hampir lebih dari 90% detasemen lainnya, dan aura di tubuh mereka sangat selaras dengan alam semesta awal di depan mereka. Jika mereka membacanya dengan benar, kemungkinan besar begitu banyak detasemen kuat di depan mereka yang akan lahir di alam semesta awal ini. Bagaimana ini mungkin? Apa alam semesta awal? Secara umum, hanya alam semesta kecil yang baru saja mengalami kehamilan kosmik dan kelahiran alam semesta, belum melahirkan pembangkit tenaga listrik transenden. Dan telah mengalami reinkarnasi alam semesta, yang disebut alam semesta awal. Di alam semesta seperti itu, begitu pembangkit tenaga listrik transenden lahir, ia akan menyatu dengan asalnya. Memungkinkannya melampaui laut kosmik dan menjadi kekuatan laut kosmik yang mirip dengan benua gelap sebelumnya. Terlebih lagi, biasanya hanya mereka yang diakui oleh surga asli dari alam semesta awal ini yang dapat menerobos alam transendensi dan menjadi pemimpin alam semesta awal tersebut. Namun di alam semesta awal di hadapan kita, aura aslinya terlihat jelas, dan terlihat jelas bahwa ia belum menyatu sama sekali, namun begitu banyak orang yang terpisah dan berkuasa telah lahir. Yang sepenuhnya melanggar teorema pengoperasian alam semesta. Alam semesta awal. Di dalam piramida. Pada saat ini, orang kuat terkemuka tiba-tiba berdiri, matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa.
Begitu banyak orang transenden dan berkuasa yang lahir dari alam semesta awal ini. Sungguh sulit dipercaya, sungguh tidak dapat dipercaya. Apa sebenarnya yang lahir di alam semesta awal ini? Mengapa hal ajaib seperti itu terjadi? Kita harus mencari tahu apa yang ada di alam semesta awal ini. Alam semesta awal yang dapat melahirkan alam semesta dimensional, dapat melahirkan begitu banyak orang yang transenden dan berkuasa, dan belum menyatu dengan asal-usulnya. Pasti menyembunyikan rahasia besar. Sebagai pengembara di alam semesta kelompok tentara bayaran, Zhuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, telah mendengar terlalu banyak hal luar biasa. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa ada alam semesta awal yang ajaib. Dia merasa jika dia bisa mengetahui rahasia alam semesta asli di hadapannya, masa depannya tidak akan terbatas. Bahkan ada kesempatan untuk menjilat makhluk yang lebih kuat di belakang Tuhan, yang akan membawa perubahan yang mengejutkan dalam hidupnya. Boom! Di dalam piramida, Zhuo Fei langsung mengaktifkan piramida yang menakutkan itu, dan sinar cahaya ilahi yang membuat jantung berdebar-debar meledak. Dengan cepat mengelilingi leluhur Tuoba dan yang lainnya di kejauhan. Tangkap mereka semua. Zhuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, segera berteriak dengan marah melalui pesan suara. Suara mendesing. Di dalam kapal terbang, seorang pria kuat yang mengenakan baju besi hitam muncul, dikelilingi dari segala arah, dan momentum mengerikan melonjak, membuat orang merasa ketakutan. Ini adalah murid leluhur Tuoba tiba-tiba menyusut. Kelompok tentara bayaran adalah kelompok tentara bayaran kosmik. Sial, bagaimana mungkin ada kelompok tentara bayaran kosmik di bintang 13 selatan? Ekspresi leluhur Tuoba tiba-tiba berubah. Mundur, cepat mundur. Dia memimpin semua orang di alam semesta awal untuk mundur dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia berkata kepada semua orang dengan keraguan di mata mereka. Kelompok tentara bayaran alam semesta adalah Algojo yang berspesialisasi dalam melakukan tugas-tugas besar. Kekuatan di alam semesta. Luasnya laut kosmik dikendalikan oleh beberapa kekuatan besar, tetapi kekuatan-kekuatan besar ini tidak dapat menyebarkan tentakelnya ke seluruh lautan kosmik. Jadi mereka perlu mencari beberapa tentara bayaran untuk menyelesaikan beberapa hal untuk mereka, seperti eksplorasi, penambangan, pengumpulan budak. Kelompok tentara bayaran kosmik ini berdedikasi untuk melakukan pekerjaan kotor untuk beberapa kekuatan di alam semesta, jadi orang-orang ini adalah makhluk yang tidak manusiawi. Serigala uang, hiena, begitu mereka jatuh ke tangan mereka, semua orang akan dibunuh. Lebih baik hidup sebagai budak daripada hidup sebagai budak, kata leluhur Tuoba dengan marah. Saat dia selesai berbicara, orang-orang kuat dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi datang untuk membunuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertarung bersama. Yang mengejutkan semua orang adalah setelah serangan mereka menimpa kelompok tentara bayaran, mereka tidak dapat melukai mereka. Orang-orang dalam kelompok tentara bayaran ini sangat takut mati. Baju besi yang mereka kenakan harus menjadi baju besi transenden standar di lautan alam semesta, Soul Yuan Armor. Dengan kekuatanmu, sangat sulit dan hampir tidak mungkin untuk menembus baju besi ini. Cepat mundur. Leluhur Tuoba berteriak dengan marah sambil berdiri di belakang, membuat semua orang segera bergegas menuju laut pasang surut yang kosong. Karena dia tahu bahwa dalam kelompok tentara bayaran yang begitu besar, pasti ada orang kuat yang transenden di alam tatanan abadi. Satu-satunya orang di alam semesta asli yang dapat melawan kelompok tentara bayaran ini adalah yang kuat di lautan pasang surut kekosongan. Ledakan mengaum. Dengan kehadiran leluhur Tuoba, Tuan Anyou, dan yang lainnya, meskipun naga leluhur dan yang lainnya tidak dapat menembus pertahanan pihak lain tidak dapat dengan mudah menjaga mereka. Dan jarak antara kedua belah pihak langsung melebar. Ingin pergi. Di dalam piramida, Zhuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, melihat pemandangan ini, matanya menjadi dingin, dan dia tiba-tiba bergegas keluar. Bab 5725. Aku sangat merindukanmu. Wow! Aliran cahaya yang menakutkan terbang langsung dari piramida. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada orang kuat lainnya dari kelompok tentara bayaran hukuman surgawi. Itu telah tiba di depan kelompok Xiao Yao Supreme. Kecepatan yang luar biasa.
Pada saat ini, semua orang sedang bertarung dan mundur, dan mereka yang berada di belakang adalah orang-orang kuat seperti leluhur Tuoba dan Tuan Anyou. Setelah merasakan kecepatan Zuo Fei, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Terlalu cepat. Pihak lain tidak perlu mengambil tindakan sama sekali. Hanya kecepatan kedatangan mereka yang tiba-tiba membuat penguasa Istana Kegelapan dan yang lainnya merasa tercekik. Mereka merasakan perasaan depresi yang tidak dapat dijelaskan. Dengan kelembutan dan kehangatan di sekujur tubuh mereka. Dari kecepatannya saja, mereka dengan cepat menganalisis bahwa lawannya jauh lebih kuat dari mereka. Cepat mundur. Leluhur Tuoba dan Tuan Istana Anyou berteriak kaget dan marah. Sekelompok semut yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, sebenarnya ingin melarikan diri ketika mereka melihatku. Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, mencibir dan mengulurkan tangan besarnya ke depan. Ledakan. Dengan telapak tangan teracung, itu seperti Buddha yang mengulurkan tangan emasnya ke langit. Setiap orang merasa seolah-olah gunung setinggi langit muncul di depan mereka, aura tekanan yang tak ada habisnya dan menakutkan. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasa tubuh mereka ditekan dengan kuat, tubuh mereka berdenyut-denyut, dan mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Kultivasi macam apa ini? Semua orang tercengang, terengah-engah, dan putus asa. Datangnya hembusan nafas saja membuat mereka semua hampir mustahil untuk bergerak. Jika itu benar-benar menimpa mereka, apa yang akan terjadi dengan korbannya? Sungguh tidak terukur. Leluhur Tuoba langsung berteriak dengan marah saat melihat ini. Si Fangba mendengar amarahnya. Leluhur Tuoba langsung membakar asal-usul jiwanya. Dalam sekejap, aura tatanan abadi yang menakutkan naik ke langit dan langsung bertabrakan dengan tangan besar yang diledakkan oleh Zuo Fei. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan tangan besar itu jatuh, banyak pembangkit tenaga alam semesta asli di depannya akan menderita banyak korban. Dengan raungan, energi mendominasi yang ditampilkan oleh leluhur Tuoba melonjak ke langit, dan tangan besar yang diulurkan oleh Zuo Fei tiba-tiba bersentuhan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan satu sama lain meledak menjadi raungan yang mengejutkan. Nah, sisa jiwa transenden rangkap 3. Zuo Fei tampak terkejut, memandang leluhur Tuoba, dan terkekeh. Si Fangba Baoqi. Ini adalah buku rahasia Legiun Bayang Laut Semesta. Mungkinkah kaulah orangnya, nenek moyang keluarga Tuoba yang keluar dari 33 wilayah selatan saat itu? Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun, dia masih belum sepenuhnya mati. Zuo Fei berkata sambil mencibir, sayang sekali, jika kamu mati, di masa jayamu, dan kamu memiliki Legiun Bayang. Dengan identitasmu, aku mungkin masih mewaspadaimu, tapi sayang sekali hanya ada sisa jiwa yang ingin melawan. Leluhur ini kata-kata jatuh, terdengar bunyi klik, dan di depan mata semua orang, tangan besar Zuo Fei terulur. Tiba-tiba menekannya, si Fangba Wenqi yang diberikan oleh leluhur Tuoba langsung hancur. Dalam raungan yang menusuk, seluruh tubuh leluhur Tuoba bergetar hebat, dan tekanan mengerikan melanda, dan jiwanya yang terbakar hancur sedikit demi sedikit. Leluhur Tuoba, banyak orang kuat lainnya mengubah warna mereka dan berteriak dengan marah. Penguasa Istana Anyou dan yang lainnya bahkan melancarkan serangan yang kuat, menyerang satu sama lain. Namun, Zuo Fei hanya menghela nafas sedikit dan melumpuhkan penguasa Anyou Istana. Serangan yang lain langsung hancur, dan aura menakutkan menyapu mereka. Penguasa Istana Kegelapan dan yang lainnya langsung memuntahkan darah dan terbang mundur. Ayah! Fang Muling tampak kaget dan marah, lalu buru-buru melangkah maju dan memeluk Tuan Istana Anyou. Linger, hati-hati, kekuatan lawan tidak terduga, cepat mundur ke Laut Pasang Surut Void. Kata penguasa Istana Kegelapan sambil memuntahkan darah. Ayo pergi, semuanya mundur menuju surga. Haha, kamu masih ingin pergi. Zuo Fei terkekeh dan bergerak maju, auranya yang kuat melonjak seperti badai, menyapu semua orang yang hadir. Antara langit dan bumi, kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya beredar, berubah menjadi sangkar hukum yang menakutkan, menghalangi segalanya. Menutupi sepenuhnya penguasa Istana Kegelapan dan lainnya. Saat ini, jauh di dalam lautan pasang surut. Di langit dan bumi yang gelap gulita, sesosok tubuh yang agung dan sederhana berdiri di sini. Matanya seperti bintang,
menatap pemandangan di kejauhan, tak bergerak. Di belakangnya, sosok yang memancarkan aura menakutkan berdiri tegak, seperti dewa dan iblis, masing-masing mampu menekan langit dan menghancurkan seluruh alam. Tuan Kaisar kuno, apakah Anda tidak akan mengambil tindakan? Seorang pria kuat yang memancarkan energi kekaisaran yang menakutkan mengambil langkah maju dan memandang Kaisar kuno dengan bingung. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan mengenali bahwa orang ini adalah salah satu patung batu undet tingkat kaisar tahap akhir tempat inti sungai undet berasal telah menyatu dengan tubuh kehidupan sebelumnya. Memadatkan kembali jalannya, dan benar-benar bangkit kembali. Di belakangnya, banyak dewa kuno yang kuat terdiam seperti hutan tombak. Itu hanya detasemen puncak tingkat ketiga, mengapa kaisar ini perlu mengambil tindakan? Kaisar kuno memandang banyak bawahannya yang telah bangkit dengan senyuman di bibirnya. Tetapi jika saya tidak sabar untuk mengambil tindakan, orang-orang dari alam semesta asli itu mungkin. Bawahan itu mengerutkan kening. Kaisar kuno melirik keos galaksi di medan perang semua ras, dan berkata sambil tersenyum, "Haha, anak itu akan segera keluar, biarkan dia menyelesaikannya sendiri." Ledakan. Di medan perang semua ras, di alam rahasia Divine Hidden of All Things, di mana keos galaksi berada, aura menakutkan tiba-tiba meledak, dan dari galaksi yang luas. Beberapa sosok berjalan keluar selangkah demi selangkah, mekar dengan cahaya ilahi. Qin Chen, Sisi, Qian Sui, Ru Yue, dan Waner lah yang bergegas kembali dari dunia bawah. Mereka berpegangan tangan, masing-masing memancarkan aura menakutkan, seperti peri yang turun dari bumi, tidak ternoda oleh dunia fana. Saat sosok itu keluar, aura menakutkan itu seperti lautan luas. Menyapu seluruh alam semesta awal dalam sebuah instan. Alam semesta awal akhirnya kembali. Qin Chen mengangkat kepalanya dan bergumam, kembali ke alam semesta awal lagi. Dia merasakan kebaikan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya, dan langit seluruh alam semesta awal bergelombang, seolah bersorak atas kembalinya dia. 2. Saya ingin tahu apa yang terjadi dengan budak kulit hitam. Apakah mereka berlatih dengan baik selama hari-hari ketika saya pergi? Qin Chen tersenyum, dan pikiran spiritualnya menyapu seluruh alam semesta awal dalam sekejap. Sedikit rasa dingin menyapu matanya, dan Sisi serta yang lainnya juga merasakan apa yang terjadi di area kacau di alam semesta awal, dan mata mereka tiba-tiba membeku. Ayo pergi, Qin Chen dan yang lainnya maju selangkah, dan sosok mereka tiba-tiba menghilang. Saat ini, terdapat area kacau di pinggiran alam semesta awal. Zuo Fei, pemimpin kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, menggunakan tangannya yang besar untuk memindahkan sangkar hukum surgawi yang menakutkan dan mengepung penguasa istana kegelapan dan lainnya untuk bernapas. Matanya kaget dan marah. Bunuh. Leluhur Tuoba melihat ini, matanya marah, dan jiwa di tubuhnya terbakar. Napas yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Bersamaan dengan teriakan marahnya, penguasa istana kegelapan dan yang lainnya dengan cepat mengambil tindakan lagi. Seseorang mencoba yang terbaik untuk melawan, mencoba keluar. Dengan gemuruh, serangan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit dan mengenai tangan besar Zuo Fei dengan keras, menyebabkan guncangan besar. Yah, semut-semut ini masih melawan saat ini, dan mereka tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Mata Zuo Fei menjadi dingin, dan kekuatan di tubuhnya meledak, dan dengan perintah abadi. Kegelapan diredam. Tuan Istana Yu dan yang lainnya terkejut sampai muntah darah lagi. Ayah! Fang Muling buru-buru mendukung Tuan Istana Anyou. Leluhur Tuoba membakar jiwanya 2 kali, dan awalnya dia hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa. Pada saat ini, energinya seperti jaring laba-laba, seperti lilin yang tertiup angin, yang dapat padam kapan saja. Sekelompok semut yang tidak mengetahui ketinggian langit. Zuo Fei mencibir dan melirik ke arah kerumunan. Setelah melihat Fang Muling, Permaisuri Yao Yue, Master Sekte Linglong, Ao Ling, rubah ajaib ekor 10, dan wanita kuat lainnya di tengah kerumunan, matanya tiba-tiba bersinar. Banyak sekali wanita cantik di alam semesta awal yang kecil ini. Jika mereka bisa dibawa kembali untuk dihadirkan kepada orang dewasa, mereka pasti akan sangat gembira. Orang-orang besar di alam semesta paling menyukai budak dari wanita kuat. Mereka bisa menghancurkan dan bermain dengan mereka sesuka hati.
Beberapa orang besar mesum di posisi tinggi bahkan bermain dengan wanita kuat yang tak terhitung jumlahnya sampai mati dalam sehari. Biksu perempuan yang lahir di alam liar seperti alam semesta asli lebih mampu merangsang hasrat primitifnya. Aku akan mati untukmu. Dia terkejut. Dia mengangkat tangannya dan kekuatan yang menakutkan langsung menyelimuti Fang Muling dan yang lainnya, menarik mereka pergi dengan cepat. Barang-barang berkualitas tinggi seperti itu tentu saja perlu disimpan di sel isolasi. Linger, Yao Yue, Linglong, Sayang, penguasa istana Anyou, penguasa tertinggi Xiao Yao, penguasa pavilion Tianji, naga purba, dan yang lainnya semuanya berteriak kaget dan marah, dan buru-buru mencoba menghentikan mereka. Tetapi dengan bantuan, di bawah kekuasaan Fei, dia ditekan sampai mati. Dia hanya bisa melihat beberapa orang dibawa pergi, tetapi tidak dapat menghentikan mereka. Fang Muling dan yang lainnya memiliki mata putus asa, dan mereka akan ditangkap oleh Zhuo Fei. Tiba-tiba, terdengar suara mendengung, dan dari kedalaman alam semesta awal, nafas tak terlihat tiba-tiba datang hanya terasa di depannya tubuh Ichika sudah dipeluk oleh lengan lebar sambil mengangkatnya. Ini adalah tidak hanya Fang Muling, tetapi semua orang yang hadir yang telah ditekan oleh aura Zhuo Fei merasakan tubuh mereka rileks pada saat ini. Kekuatan tatanan mengerikan yang awalnya menekan mereka menghilang dalam sekejap dan tersapu. Apa yang terjadi? Semua orang tertegun sejenak. Saat berikutnya, mereka melihat beberapa sosok muncul di lapangan. Sosok-sosok ini melayang dengan tenang di udara, tetapi seperti terik matahari yang menyilaukan, mereka langsung menyinari semua orang yang hadir. Chen, Tuan Muda Chen. Setelah melihat tokoh utama, semua orang yang hadir tercengang, dengan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata mereka. Tuan Muda Chen, kamu akhirnya sampai di sini, naga tua. Naga tua, aku sangat merindukanmu.